Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, hari ini kita mulai belajar matematika lagi. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku kepahaman. Amin. Pelajaran kita pada pagi hari ini tentang perkalian bilangan bulat, ya. Untuk lebih jelasnya kita perhatikan tabel perkalian bilangan bulat yang Bapak mulai dari -3, -2 sampai 3. Ini yang di baris kita sebut dengan bilangan pertama. Bilangan pertama. Kemudian yang di kolom kita sebut dengan bilangan kedua. Bilangan kedua. Nah, kita ambil misalnya bilangan pertamanya itu 2, kita kali dengan 3. Nah, 2 dikali 3. Bilangan pertamanya positif, bilangan keduanya juga positif, hasilnya adalah 6. Atau bilangan keduanya bilangan pertamanya kita ambil 1 positif, bilangan keduanya kita ambil 2, hasilnya 2. 1 kali 2, 2. Nah, sekarang kita coba kalau bilangannya tidak positif dua-duanya. Misalnya yang satu positif, yang satu negatif. Untuk yang kedua ya. Yang satu positif, kita ambil bilangan pertamanya positif 3, bilangan keduanya negatif -1. Maka hasilnya adalah -3. Terus, atau kita mau ambil lagi bilangan pertamanya 2, yang keduanya negatif -2, hasilnya -4. Nah, kita coba lagi kalau bilangan pertamanya negatif, ya. Kita pakai warna lain. Bilangan pertamanya negatif, kita ambil misalnya bilangan pertama negatif -2. Kita kalikan dengan positif, dengan 3. Hasilnya adalah -2. Ini dia, -6. Ya. Atau kita ambil lagi bilangan pertamanya negatif -3. Terus bilangan keduanya positif 2. Hasilnya -6. Sekarang yang keempat kita coba kalau dua-duanya negatif. Dua-duanya negatif. Misalnya bilangan pertamanya -3, bilangan keduanya juga -3. Ini dia nih, hasilnya 9 positif. Atau bilangan pertamanya -2, bilangan keduanya -1. -2 dengan -1 hasilnya ini positif 2. Nah, dari 4 pasang perkalian ini kita mau simpulkan kalau bilangan pertamanya positif, bilangan keduanya positif, hasilnya positif. Nah, ini ya. A-nya positif, B-nya positif, hasilnya juga positif. Ya. Kemudian kalau bilangan pertamanya positif, keduanya negatif, hasilnya negatif. Ini dia nih. Bilangan pertamanya positif, bilangan keduanya negatif, hasilnya negatif tuh perkaliannya. Yang ketiga kalau bilangan pertamanya negatif, bilangan keduanya positif, hasilnya negatif. Ini dia nih. Yang keempat, kalau dua-duanya negatif, bilangan pertamanya negatif, bilangan keduanya negatif, hasilnya positif. Ini. Dari sini bisa kita simpulkan
bahwa kalau perkalian itu bilangan pertamanya positif, ini supaya jelasin apa terus di sini. Kalau bilangan pertamanya positif, bilangan keduanya juga positif, ini sama-sama positif, maka hasilnya positif. Nah, kalau bilangan pertamanya negatif, bilangan keduanya juga negatif, maka hasilnya positif. Nah, berikutnya kalau bilangan pertamanya positif, bilangan keduanya negatif, hasilnya negatif. Nah, kalau bilangan pertamanya negatif, bilangan keduanya positif, hasilnya juga negatif. Nah, dari sini bisa kita simpulkan dengan bahasa kita yang gampang ya. Kalau nih yang pertama nih, kalau yang dikalikan itu sama-sama positif atau sama-sama negatif, hasilnya positif. Tapi kalau yang dikalikan itu berbeda, positif, negatif, negatif, positif, hasilnya pasti negatif. Kalau bahasa Bapak yang mudah gini, kalau sama, hasilnya positif. Hasilnya positif. Kalau beda hasilnya negatif. Maksudnya kalau sama dua-duanya positif atau dua-duanya negatif. Kalau beda maksudnya satu positif, satu negatif, satu negatif, satu positif ya. Kita ulangi. Kalau sama hasilnya positif, kalau beda hasilnya negatif. Oke. Untuk lebih jelasnya mari kita perhatikan contoh soal perkalian bilangan bulat ya. Yang pertama, hitunglah. Yang A 8 kali minus 6. Tadi kita sudah tahu kesimpulan dari positif dikali negatif hasilnya negatif. Berarti ini hasilnya negatif. 8 kali 6 itu 48. Itu ya. Kemudian yang B, negatif kali negatif positif, kali positif, positif hasilnya. Tinggal kita kalikan 8 kali 5, 40, kali 10 itu 400. Ya. Lanjut yang ke C. Nah, kita harus jumlahkan dulu ini. Minus 4 ditambah 6 hasilnya 2. Dikali minus 2 dikurang 3 minus 5. Positif dikalikan dengan negatif hasilnya negatif. Jadi minus 10. Nah, sekarang yang contoh yang kedua kita ganti warna pulpennya ya. Tentukan nilai V. Yang A, P dikali min 6 sama dengan minus 54. Berapa dikali minus 6 hasilnya minus 54. Berarti P-nya positif ya. Karena positif kali negatif hasilnya negatif. Jadi P sama dengan berapa dikali 6 hasilnya 54. Itu 9 ya. Oke, 9. Untuk yang B kita kalikan dulu ini. 15 kali min 3 itu min 45. Min 45 dikali P sama dengan 90. Ternyata hasilnya positif. Negatif dikali berapa supaya hasilnya positif? Berarti jawabannya juga harus negatif. Karena negatif kali negatif kan positif. Jadinya minus 2. Oke gitu. Sekarang contoh yang ketiga. Ya. Nah ini soal dalam bentuk cerita biasanya agak perlu banyak perhatian gitu ya. Apa tulis di sini ya agak luas ya. Agak luas space-nya Bapak tulis di sini. Ya. Suatu olimpiade matematika memiliki aturan penilaian. Jika jawaban benar mendapatkan nilai 4.
Jawaban yang salah diberi nilai -2 dan tidak jawab diberi nilai -1. Soal olimpiade tersebut terdiri dari 50 soal. Jika Amar menjawab 40 soal dengan mendapat nilai 96, tentukanlah banyaknya jawaban benar yang dilakukan oleh Amar. Yang benarnya yang ditanya ya. Kita misalkan aja. Kita ambil contoh pemisalan, misal. Yang benar itu kita misalkan X. Berarti yang salah itu, tadi yang dijawab Amar kan 40. Berarti yang salah itu 40 dikurang X. Yang tidak dijawab kan soal kita kan tadi 50. Soal kita ini 50. Yang dijawab 40 berarti yang tidak dijawab 50 dikurang 40. Berarti yang tidak dijawab ada 10 soal. Nah, kita lanjutkan. Nilai yang diperoleh Amar itu kan 96. 96 itu adalah jawaban benar yang bernilai 4. Berarti 4 kali jawaban benar ditambah dengan jawaban yang salah. Berapa nilai salah? -2. -2 kali banyaknya jawaban salah itu kan 40 dikurang X. Kemudian ditambah dengan jawaban yang dengan soal yang tidak dijawab. Nilainya -1. -1 kali yang tidak dijawab itu kali 10 ya. 10. Maka kita lanjutkan, ini masih tetap 96 sama dengan 4X. Ini kita kalikan dengan distributif. -2 kali 40 -80. Kemudian ini plus 6X. Yang ini -10. Ya. Maka jadinya ini bukannya 6X -2 kali X, ini -2X ya. Sorry. Ini 2X. Oke, 4X tambah 2X jadi 6X. Kemudian 96 tambah 80 dikurang 10. Ini semuanya hasilnya jadi 186. Maka X-nya adalah 31. Jadi jawaban benar itu yang dilakukan oleh Amar, jawaban benar sebanyak 31. Oke. Selanjutnya kita mempelajari sifat perkalian bilangan bulatnya. Sifat yang pertama adalah sifat komutatif. Sifat komutatif ini sama waktu kita belajar sifat penjumlahan, yaitu pertukaran tempat. Pertukaran tempat. Artinya kalau bilangan pertama A ini dikali dengan bilangan kedua B, kalau posisinya kita ubah B kali A, hasilnya akan tetap. Misalnya sini Bapak ganti 2 kali -5. Itu hasilnya sama aja dengan -5 dikali 2. Ya, tetap hasilnya -10. Sifat yang kedua adalah asosiatif. Asosiatif ya. Asosiatif itu pengelompokan. Pengelompokan. Ya. A kali B kali C itu boleh kita lakukan perkalian A kali B lebih dulu baru kali C, atau B kali C dulu baru kali A, atau A dikali C dulu baru dikali B. Misalnya Bapak ambil contoh 25 dikali 27 dikali 4. Maka ini bisa kalau kita kelompokkan, supaya mudah kita kelompokkan 25 dengan 4 aja. 25 kita kali 4 terlebih dahulu, kemudian hasilnya kita kalikan 27. 25 kali 4 itu 100,
100 dikali 27 itu 2.700. Kan lebih gampang ya. Ya, asosiatif itu untuk memudahkan perhitungan. Selanjutnya sifat yang ketiga, unsur identitas ya. Di perkalian A kali 1 sama dengan A dan 1 kali A. Oh maaf, ini harusnya bukan 1, ini harusnya dengan A. A kali 1 hasilnya A. Artinya bilangan berapapun dikali dengan 1 hasilnya bilangan itu sendiri. Maka 1 itu disebut unsur identitas perkalian. Unsur identitas perkalian adalah 1. Adalah bilangan 1. Ya. Semua bilangan dikalikan 1 atau 1 dikalikan semua bilangan, hasilnya bilangan itu sendiri. Kita lanjut sifat yang keempat. Ya, sifat yang keempat adalah sifat distributif. Distributif ini penyebaran itu ya. A kali B tambah C dalam kurung itu bisa kita uraikan menjadi A kali B, A kali B terlebih dahulu, kemudian ditambah A kali C. Ya, ini juga memudahkan kita berhitung. Misalnya contoh pertama nih. 32 dikali 43 ditambah 32 kali 54. Nah, kita harus melihat mana bilangan yang diulang adalah 32. Maka kita keluarkan ini 32, kita taruh di luar 32 kali 43 ditambah 57. Ini hasilnya akan sama dengan 32 kali yang di dalam kurung itu, ini kalinya ya. 43 ditambah 57 itu 100 ya. Nah, 100 ya, berarti hasilnya tinggal 3.200. Nah, contoh soal yang kedua, kita ganti warna dulu. Ya. Contoh soal yang kedua, ada bilangan 1.123.456 dikali 9999999. Tentukan banyaknya angka 9 pada hasil perkalian tersebut. Ya. Nah, kita manfaatkan ini sifat distributif. Ya. Kita kalikan aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, kita kalikan 999.999 itu kan 1 juta dikurangi 1 juta dikurangi 1 ya. Gitu. Iya kan? 1 juta dikurangi 1 kan 999.999. Maka hasilnya adalah 1.000. Kita kalikan distributif tadi, ini kali ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ditambah nolnya 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, gimana tuh nyebutnya ya, dikurang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka hasilnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 5. Tinggal kamu kurangi aja. 5, 5, 8, 7, 6, 5, 4, 4. Begitu ya. Nah, pertanyaannya berapa banyaknya angka 9 dari hasil perkaliannya? Dari hasil perkaliannya ini 1, 2, 3, 4, 5, 5, 8, 7, 6, 5, 4, 4. Ada angka 9 enggak? Oh, tidak ada. Berarti jawabannya tidak ada angka 9. Tidak ada angka 9. Oke? Siap. Oke. Pelajaran kita pada kali ini adalah pembagian bilangan bulat ya.
Pembagian bilangan bulat adalah operasi kebalikan. Dan kebalikan itu boleh disebut juga inverse dari perkalian. Maksudnya begini, kalau A dibagi B hasilnya C, maka B dikali C sama dengan A. Dari bentuk pembagian bisa kita ubah menjadi bentuk perkalian. Sebagai contoh misalnya, 6 dibagi 2 hasilnya 3. Nah, ini bisa kita ubah dalam bentuk perkalian. 2 dikali 3 hasilnya 6. Nah, yang kedua, minus 6 dibagi 2 hasilnya minus 3. Ini kalau diubah menjadi bentuk perkalian akan menjadi 2 dikali minus 3 hasilnya minus 6. Yang ketiga, minus 6 dibagi minus 2 hasilnya 3. Nah, kalau diubah bentuk perkalian, ini akan menjadi minus 2 dikali 3 hasilnya minus 6. Kemudian yang keempat, 6 dibagi minus 2 hasilnya minus 3. Nah, ini kalau dirubah menjadi bentuk perkalian akan menjadi minus 2 dikali minus 3 hasilnya 6. Nah, dari contoh ini kita bisa simpulkan bahwa dari yang contoh pertama, positif, bilangan positif 6 dibagi dengan bilangan positif, itu hasilnya akan positif. Ya. Nah, dari contoh ketiga, negatif, bilangan negatif dibagi dengan bilangan positif, dengan negatif juga hasilnya positif. Nah, dari contoh kedua, bilangan negatif dibagi dengan bilangan positif, hasilnya negatif. Dari contoh yang keempat, bilangan positif dibagi dengan bilangan negatif, hasilnya negatif. Untuk lebih mudahnya, menghafalnya seperti pada saat perkalian. Ini kita kelompokkan jadi 2 kelompok. Kalau pembagian bilangannya tandanya sama-sama positif atau sama-sama negatif, hasilnya positif. Ini boleh kita tulis dengan bahasa kita, kalau sama, hasilnya positif. Hasilnya positif. Kalau beda, ini yang ini, kalau beda, hasilnya negatif. Gitu, hasilnya negatif. Jadi bisa kita gunakan di sini ya. Lihat contoh pertama. Hitunglah minus 18 dibagi 6. 18-nya minus, 6-nya plus, berbeda hasilnya negatif. 18 dibagi 6 itu 3. Ya, yang B minus 60 dibagi 5, kemudian dibagi 6. Ini karena dalam tanda kurung, kita kerjakan dulu dalam tanda kurung. Yang di dalam tanda kurung tandanya berbeda, hasilnya negatif. 60 dibagi 5 itu 12, kemudian baru kita lanjutkan dibagi 6. Beda lagi tandanya, maka hasilnya negatif lagi. Jadi negatif 2. Nah, contoh yang C ini gabungan dari beberapa operasi ya. Nah, kita kerjakan yang bagi dulu. Nanti habis bagi kita kerjakan kali, baru ditambah, baru dikurang. Ya, berarti ini tetap minus 24. Kemudian ditambah 72 dibagi minus 12. Berbeda hasilnya negatif. Negatif berapa ini? 6 ya. Negatif 6. Kemudian ini perkalian negatif kali negatif hasilnya positif. Hasilnya positif 6. Baru kita lanjutkan. Minus 24 ditambah minus 6 ditambah 6 hasilnya adalah minus 24. Di contoh yang kedua kita coba ganti warna dulu supaya tidak bosan ya. Oke. Jika A dibagi B hasilnya 50, tentukan nilai A dibagi 2B. Apa di sini ya? A dibagi B hasilnya 50. Berapa A dibagi 2B? A dibagi 2B-nya ini kita rubah nih.
Nah, depan A angka 1, depan B angka 2. Jadi 1/2 A per B. A per B-nya kan tadi 50 nih. Nah, kita ganti jadinya. Setengah kali 50 hasilnya 25. Nah, sekarang di contoh ketiga, contoh yang terakhir ya. Contoh yang terakhir kita coba hitung, tapi kita space-nya kita kasih tanda dulu supaya kita nggak bingung. Contoh yang ketiga di sini. Tentukan banyaknya angka 0 pada hasil bagi dari 2014, 2014 dibagi 2014. Ya. 2014 dibagi 2014. Nah, ini yang di atas bisa kita rubah menjadi bentuk perkalian. 2014 ini dikali 1,001,000,001 ini kalau dibagi nih dibagi 2014 sehingga 2014-2014-nya bisa kita bagi ke sini sama-sama 1 habis gitu, jadi tinggal 1,000,1,000,1 sehingga banyaknya angka 0 yang terdapat pada hasil pembagiannya adalah 6. Ada 6 buah angka 0. Angka 0. Oke. Demikian pelajaran kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari kalian bisa mengerti dan bisa mengerti.